Baik, Shalom, saya Alvis Ginang Tupa, perwakilan dari kelompok 1 Pendidikan Ekonomi tahun 2020. Mewakili kelompok saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengar video presentasi kami mengenai perbedaan kurikulum pendidikan IPS tahun 1964 dan kurikulum pada tahun 1975. Di sini kami beranggotakan saya Alvis Ginang Tupa, Gabriela Sinaga, Memori Tata Cahyani Ziliwu, dan juga Serina Putri Alejandra Baluk. Selamat mendengarkan dan enjoy. Kita masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang, di mana latar belakang kami membuat presentasi ini adalah yang pertama, penting bagi kita sebagai guru dan tenaga pendidik atau calon guru dan calon tenaga pendidik untuk memahami perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun dan membandingkan secara objektif. Agar pada saat kita melakukan pengajaran di kelas itu kita bisa mengetahui kira-kira kurikulum dari ini ke ini, dari tahun ini ke tahun ke ini itu ada perubahan apa, apakah ada yang lebih baik atau tidak. Bila ada yang lebih baik bisa kita ambil dan bisa kita gunakan di kelas kita. Yang kedua, kegiatan ini juga dapat menciptakan kemampuan untuk mengobservasi, menganalisis, dan mengevaluasi, khususnya dalam mengambil keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Di mana dari presentasi ini kami membuat untuk melihat latar perbedaan antara kurikulum tahun 1964 dan tahun 1975 untuk bisa di mana kita melatih cara observasi kita, cara menganalisis kita, dan untuk mengevaluasi secara khusus bagaimana kira-kira kalau kita menemukan suatu permasalahan dalam misalkan kurikulum tahun ini. Nah, mungkin dengan mempelajari kurikulum yang sudah ada, kita bisa mendapat penyelesaian masalah untuk dalam kurikulum yang baru ini. Kita masuk ke tujuan. Di sini tujuan kami membuat presentasi ini adalah yang pertama, kegiatan ini mendorong kita untuk memahami perkembangan yang ada dan mengevaluasi diri serta kurikulum yang telah ada untuk diperbarui menjadi lebih baik. Di mana sebagai calon pendidik, khususnya pendidik Kristen, melalui presentasi ini kami berharap bisa membantu saudara-saudara dalam untuk mengetahui dan mendorong serta memahami kurikulum-kurikulum yang sudah ada atau yang sudah pernah digunakan di negara kita. Terkhususnya di sini adalah kurikulum untuk pendidikan IPS. Yang kedua, itu diharapkan dengan mengetahui perkembangan kurikulum yang sudah ada, para tenaga pendidik dapat semakin mengkaji mutu, akses, relevansi, dan masalah yang ada di bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan IPS. Nah, ini sama seperti poin 1 tadi, di mana setelah kita mengetahui kurikulum-kurikulum yang sudah ada, tentunya kurikulum-kurikulum yang dibuat ini pasti dibentuk melalui melihat dari perkembangan dunia saat ini. Jadi dengan adanya presentasi ini kami berharap saudara-saudara bisa mengetahui bagaimana itu kurikulum dari tahun-tahun sebelumnya dan bisa meningkatkan mutu dari pendidikan yang sudah ada. Baik, berikut kita akan membahas mengenai filosofi kurikulum IPS pada tahun 1964 dan tahun 1975. Yang pertama yaitu filosofi kurikulum IPS pada tahun 1964. Landasan filosofi yang digunakan pada kurikulum ini yaitu adalah Perelianisme. Perelianisme sendiri memandang bahwa tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas sistem-sistem tentang kebenaran, kenyataan, dan nilai yang abadi serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Filosofi ini pun dapat membuat kurikulum ini menjadi sangat ideologis karena pandangan-pandangan tersebut dapat menjadikan siswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Dan ini pun juga berkaitan dengan tujuan dari kurikulum 1964 ini sendiri, yaitu adalah di mana pemerintah menginginkan agar para peserta didik dapat menjadi warga Pancasila yang bertanggung jawab dan demokratis sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan dari revolusi nasional.
Dalam Efesus 6 ayat yang keempat pun di situ menjelaskan agar kita harus mengajarkan para peserta didik dalam nasihat dan ajaran Tuhan, sehingga kita sebagai para calon guru Kristen harus ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Berikut kita akan membahas mengenai filosofi kurikulum IPS tahun 1975. Nah, filosofi kurikulum IPS pada tahun 1975 ini tentunya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Filosofi kurikulum IPS yang digunakan pada tahun 1975 ini adalah progresivisme. Progresivisme sendiri memandang bahwa tujuan dari sekolah yaitu untuk meningkatkan kecerdasan praktis serta membuat siswa lebih efektif di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disajikan. Tentunya permasalahan-permasalahan tersebut didapat dari pengalaman para peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga pembelajaran yang harus ditingkatkan menurut filosofi ini yaitu adalah kebutuhan individual para peserta didik yang tentunya dilatar belakangi oleh sosial budaya, sehingga para peserta didik lebih terdorong aktif di dalam pengambilan keputusan serta memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan pun tentunya merupakan suatu proses atau metode yang diberikan kepada siswa agar siswa memiliki pengetahuan, kecerdasan, keterampilan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka sehari-hari. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda di jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan tersebut. Kurikulum SD pada bidang IPS tahun 1964 telah ada dan diberi nama dengan pendidikan kemasyarakatan. Tujuan utama dari kurikulum 1964 ini adalah membentuk manusia-manusia Pancasila yang mampu melanjutkan tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, di mana pada tahun ini masih masa-masa mempertahankan kemerdekaan, sehingga penting sekali dalam proses pendidikan menanamkan pemahaman-pemahaman dan pendalaman akan Pancasila sendiri. Sedangkan pada tahun 1975 kurikulum IPS masih tetap ada dan masih tetap dijalankan, namun telah berubah nama menjadi ilmu pengetahuan sosial. Namun untuk kurikulum pada 1975 ini terdapat batasan pada tingkatan SD, di mana kelas 1 dan kelas 2 SD tidak menerima mata pelajaran IPS ini karena merasa bahwa untuk penerapan kurikulum IPS ini pada kelas 1 dan 2 cukup sulit karena sudah sangat mendalami akan pembelajaran, sehingga kelas 1 dan 2 dianggap masih belum bisa untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Adapun tujuan utama dari kurikulum 1975 adalah agar siswa tidak hanya sebatas pada teori hafalan, tetapi mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum SMP pada tahun 1964 juga telah ada sama dengan jenjang pendidikan SD dan diberi nama dengan pendidikan kemasyarakatan. Tujuan utamanya juga masih tetap sama, adalah berfokus untuk membentuk manusia-manusia Pancasila yang mampu melanjutkan dan bertanggung jawab terhadap tujuan revolusi nasional, yaitu untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu masih masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Namun perbedaannya dari kurikulum SD tentunya pendalaman materi sudah lebih meningkat daripada jenjang pendidikan SD. Untuk tahun 1975 sendiri juga telah ada dan tetap ada sama dengan jenjang pendidikan SD pada tahun 1975.
Diberi nama juga ilmu pengetahuan sosial dan memiliki tujuan yang sama juga, yaitu agar murid ataupun siswa tidak hanya sebatas teori penghafalan, tetapi mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dalam proses pembelajaran dan penelaah informasi. Untuk kurikulum IPS pada jenjang pendidikan SMA tahun 1964 masih ada dan diberi nama dan tujuan yang sama, yaitu pendidikan kemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang mampu bertanggung jawab dalam melanjutkan tujuan-tujuan revolusi nasional seperti yang telah digariskan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, di mana pada saat itu diharapkan ketika siswa atau ketika masyarakat Indonesia telah mampu menempuh pendidikan SMA, maka setidaknya mereka mampu menjadi terang dan cahaya bagi pendidikan Indonesia yang pada saat itu masih sangat tertinggal. Kedua adalah kurikulum SMA pada tahun 1975. Hal ini juga masih ada dan diberi nama serta tujuan yang sama, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang bertujuan agar murid tidak hanya sebatas pada teori hafalan, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah sehari-hari yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan tentunya pendalaman materi sudah lebih meningkat daripada jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan. Yang pertama dari tahun 1964, yaitu berpusat pada Pancawardhana. Yaitu Pancawardhana adalah pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keprigelan dan juga jasmani. Yang kedua menggunakan pendekatan flashback. Yang ketiga terpisah-pisah antara ilmu sejarah, alam, dan kewarganegaraan. Dalam lingkup pengajaran sendiri menggunakan pendekatan spiral. Poin selanjutnya kelas yang interaktif, dan poin yang terakhir adalah membimbing siswa untuk melakukan problem solving atau penyelesaian masalah. Yang kedua, kelebihan yang kedua dari tahun 1975. Yang pertama, tidak mengacu pada materi hafalan. Mendorong siswa untuk mampu berpikir, menyelesaikan masalah, serta keaktifan dan kreativitas siswa. Yang kedua, mengacu pada prinsip pendidikan berkelanjutan dan pendidikan seumur hidup. Poin ketiga, memberi pilihan-pilihan program materi pembelajaran. Selanjutnya adalah kelemahan. Pada kurikulum 1964 ada beberapa kelemahan. Yang pertama, kurang menciptakan manusia Pancasila sejati. Tujuan kurikuler yang ada tidak disusun sesuai dengan jenjang kelas, tidak berjalan jika murid bersifat pasif, bersifat sentralik, hanya berjumlah 9 pelajaran, dan materi yang ada bersifat teoritis. Jika kurikulum 1975, yang pertama, praktek hafalan masih mendominasi sekolah-sekolah. Murid yang ada masih enggan atau malas bertanya di saat proses pembelajaran berlangsung. Jumlah guru yang ada tidak mencukupi. Selanjutnya adalah perspektif Kristen atau pandangan Alkitab mengenai hal ini. Yang pertama ada di Lukas 24 ayat 13-35, di mana dalam teks ini menjelaskan mengenai berbicara dan mendengarkan. Dalam kedua kurikulum ini diperlukan adanya timbal balik antara guru dan murid untuk memperhasilkan proses pembelajaran. Yang kedua ada di Ibrani 5 ayat 11, di mana ketika menjadi murid perlu mendengarkan agar apa yang disampaikan guru dapat dimengerti. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya mewakili kelompok 1 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan shalom.